Hai, dengan saya Farid. Di sini aku ingin membawakan sesi teman cerita malam hari. Dan pada malam hari ini aku ingin membawakan judul Saat Dunia Terasa Terlalu Berat. Oke, kita akan mulai sekarang aja. Hai, kalau kamu sedang mendengarkan ini sekarang, mungkin ada sesuatu yang kamu simpan terlalu lama. Mungkin hari ini terasa berat, atau bahkan terlalu berat untuk kamu ceritakan pada siapapun. Mungkin kamu sudah lama sekali tersenyum sambil menahan sesuatu yang sesak di dada. Dan entah kenapa, malam ini rasa itu kembali datang. Tidak semua orang akan mengerti rasanya. Berjalan dengan hati yang lelah, tidak semua orang akan paham bagaimana rasanya bangun setiap pagi, berusaha terlihat baik-baik saja, padahal di dalam kamu hanya ingin diam, ingin berhenti. Kadang kita takut mengakui kalau kita lelah. Kita khawatir kalau orang tahu kita rapuh, mereka akan menjauh. Kita khawatir kalau kita menunjukkan air mata, mereka akan melihat kita sebagai seseorang yang tidak cukup kuat. Tapi aku mau kamu dengar ini baik-baik. Tidak apa-apa kalau kamu tidak kuat hari ini. Tidak apa-apa kalau kamu merasa ingin berhenti sebentar. Tidak apa-apa kalau kamu ingin menangis. Air mata itu bukan kelemahan. Air mata itu adalah bahasa hati. Kadang itu satu-satunya cara hati kita memberitahu bahwa ia sudah membawa terlalu banyak, bahwa ia butuh istirahat, bahwa ia ingin dibersihkan. Jadi, kalau kamu merasa ingin menangis sekarang, biarkan saja. Tidak perlu menahannya. Tidak perlu meminta maaf untuk itu. Tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Malam ini, biarkan dirimu menjadi apa adanya. Tanpa topeng, tanpa pura-pura kuat, tanpa harus menjelaskan kenapa. Kamu manusia, dan manusia memang diciptakan untuk merasakan, termasuk rasa lelah, termasuk rasa sedih, termasuk tangisan yang kamu simpan selama ini. Menangis bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu menyerah. Menangis adalah tanda bahwa hatimu masih bekerja, bahwa kamu masih punya ruang untuk peduli, bahwa kamu masih punya kemampuan untuk merasakan, bahwa kamu masih hidup. Kita sering diajarkan untuk menjadi kuat untuk setiap saat, untuk tersenyum walau sedang terluka, untuk menahan air mata karena dianggap tanda kelemahan. Kita diajarkan untuk berkata, "Aku baik-baik saja," meski di dalam hati kita retak. Tapi tidak ada manusia yang selalu kuat. Tidak ada hati yang bisa terus membawa beban tanpa pernah melepaskannya. Seperti gelas yang diisi air setiap hari, kalau tidak pernah dikosongkan, pada akhirnya ia akan tumpah. Hati kita pun begitu. Menangis adalah cara mengosongkan sebagian beban itu, membiarkan ruang di dalam dirimu sedikit lebih lega, membiarkan napasmu kembali panjang, meski untuk sebentar.
Dan tidak apa-apa kalau kamu belum siap bicara tentang apa yang membuatmu menangis. Tidak apa-apa kalau kamu bahwa tidak tahu pasti kenapa air matamu keluar. Kadang tubuh dan hati tahu lebih dulu dari pikiran kita bahwa ada sesuatu yang harus dilepaskan. Jadi malam ini, berhenti sejenak dari semua yang menuntutmu untuk selalu terlihat tegar. Duduklah atau berbaring. Pejamkan matamu kalau mau. Tarik napas perlahan. Biarkan hatimu berbicara dengan caranya sendiri. Meski itu berarti menangis sampai kamu tidak lagi punya tenaga untuk bicara. Ingat, menangis tidak membuatmu kurang berharga. Menangis hanya membuatmu lebih manusia. Kamu tidak harus selalu kuat untuk semua orang. Kamu tidak harus selalu menjadi tempat orang lain bersandar. Sementara kamu sendiri menahan beban yang bahkan tidak pernah kamu ceritakan. Kadang kita terbiasa menempatkan diri kita di belakang, mendahulukan orang lain, menjadi pendengar untuk semua cerita mereka, menjadi bahu untuk semua tangisan mereka. Tapi saat giliran kita hanya berkata, "Gak apa-apa, aku baik-baik saja." Padahal di dalam hati ada perasaan yang sudah lama menunggu untuk diakui. Melepaskan bukan berarti kamu egois. Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli pada orang lain. Melepaskan adalah bentuk keberanian untuk memilih dirimu sendiri, setidaknya untuk malam ini. Kalau ada beban yang sudah terlalu lama kamu bawa, tidak apa-apa untuk menurunkannya sebentar. Tidak apa-apa untuk berkata dalam hati, "Aku capek, aku butuh istirahat." Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi sungai. Di tanganmu ada batu-batu yang selama ini kamu kumpulkan. Setiap batu punya nama, luka, kehilangan, kecewa, rasa bersalah, kata-kata yang pernah melukai, mimpi tidak tercapai. Kamu membawanya kemana-mana, sampai tanganmu terasa pegal, bahumu terasa berat. Sekarang, coba letakkan satu batu itu ke dalam air. Lihat bagaimana air menerimanya tanpa penolakan. Batu itu tenggelam, hilang dari pandanganmu. Tapi beban di tanganmu berkurang. Begitulah melepaskan. Bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi memanggul semua sendirian. Tidak semua hal harus kita simpan. Tidak semua rasa harus kita bawa selamanya. Beberapa di antaranya memang perlu kita lepaskan, agar kita bisa berjalan lagi dengan langkah yang lebih ringan. Jadi malam ini, kalau ada yang ingin kamu lepaskan, lepaskanlah. Tidak perlu alasan yang rumit. Tidak perlu pembenaran kepada siapapun. Cukup karena kamu ingin memberi ruang untuk dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Coba lihat kembali ke belakang. Lihat semua langkah yang sudah kamu tempuh. Ingat semua malam yang dulu terasa begitu panjang, yang kamu kira kamu tidak akan sanggup melewatinya. Ingat pagi-pagi di mana kamu bangun dengan mata bengkak, tapi tetap beranjak dari tempat tidur meski rasanya berat sekali. Itu semua adalah bukti bahwa kamu sudah jauh berjalan. Kadang kita terlalu fokus pada tujuan yang belum kita capai, sampai kita lupa betapa jauhnya kita sudah melangkah dari titik awal. Kita lupa bahwa diri kita yang sekarang adalah hasil dari semua luka yang kita jahit sendiri, semua badai yang kita lalui sendirian,
semua air mata yang kita biarkan jatuh meski tidak ada yang melihat. Mungkin dulu kamu pernah berada di titik terendahmu. Titik di mana kamu benar-benar tidak tahu apakah kamu bisa bangun lagi. Titik di mana dunia terasa gelap dan satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan hanyalah bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu mungkin belum merasa sepenuhnya baik-baik saja. Tapi kamu ada di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih mencoba. Dan itu adalah keberanian yang luar biasa. Kamu tidak memberi dirimu cukup pujian untuk itu. Kamu mungkin menganggapnya hal biasa. Tapi tidak semua orang bisa melewati yang kamu lewati. Tidak semua orang bisa bangkit setelah jatuh seperti yang kamu lakukan. Jadi, malam ini, sebelum kamu tidur, coba ucapkan ini pelan-pelan dalam hatimu. Terima kasih, diriku. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Karena kamu layak mendapatkan pengakuan itu dari orang lain dan terutama dari dirimu sendiri. Pulih bukanlah sebuah perlombaan. Tidak ada garis akhir yang harus kamu kejar. Tidak ada jam yang menghitung mundur yang memaksamu harus segera sembuh dari semua luka. Kita sering mendengar orang berkata, kamu harusnya sudah lupa soal itu. Harusnya sekarang kamu udah move on. Tapi siapa yang menentukan kapan hati harus pulih? Hati punya waktu sendiri, dan waktunya itu berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang luka sembuh. Ada luka sembuh yang hanya dalam hitungan hari. Ada juga luka yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pelan-pelan mereda. Dan itu tidak apa-apa. Jangan merasa bersalah kalau sampai hari ini kamu masih menangis karena sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu. Jangan memaksakan dirimu untuk melupakan hanya karena orang lain berpikir kamu seharusnya sudah baik-baik saja. Memulihkan diri bukan berarti pura-pura tidak pernah terluka. Memulihkan diri adalah tentang menerima bahwa luka itu pernah ada dan memilih untuk hidup bersamanya tanpa membiarkannya mengendalikan seluruh hidupmu. Bayangkan hatimu seperti taman. Ada bagian yang penuh bunga, ada bagian yang subur, tapi ada juga bagian yang masih gersang. Tidak semua bagian bisa ditanami sekaligus. Beberapa bagian butuh waktu lebih lama untuk siap menerima benih baru. Dan itu bukan kegagalan, itu adalah proses. Malam ini, izinkan dirimu untuk berada di proses itu. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena yang terpenting, bukan beberapa cepat kamu pulih, tapi bagaimana kamu menjaga dirimu selama proses itu berlangsung. Rapuh bukan berarti kamu lemah. Rapuh hanyalah tanda bahwa hatimu pernah berjuang terlalu keras. Bahwa kamu sudah melalui banyak hal. Dan wajar jika kadang kamu merasa lelah. Kita sering memandang rapuh sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Kita takut orang akan melihat kita berbeda jika mereka tahu kita sedang tidak baik-baik saja. Padahal, rapuh justru bisa menjadi tempat di mana kekuatan baru lahir. Pernahkah kamu melihat kaca yang retak? Retaknya mungkin tidak pernah hilang sepenuhnya. Tapi cahaya yang melewatinya akan terpecah menjadi warna-warna yang indah. Begitu juga dengan kita. Luka dan retakan yang kita punya
tidak membuat kita kehilangan cahaya. Mereka justru memberi kita cara baru untuk memantulkan cahaya itu. Ada kalanya, kekuatan tidak datang dari selalu berdiri tegak, tapi dari keberanian untuk berdiri lagi setelah jatuh berulang kali. Dari kesediaan untuk membuka hati, meski tahu bahwa membuka hati berarti memberi ruang untuk terluka lagi. Kamu mungkin merasa hancur sekarang, tapi percayalah, bahkan dari kepingan yang berserakan, kamu masih bisa menyusun kembali dirimu. Mungkin bentuknya akan berbeda, mungkin tidak sama seperti dulu, tapi itu tidak membuatmu kurang berharga. Justru di balik rapuh itulah kamu akan belajar bagaimana caranya lebih memahami diri sendiri, bagaimana caranya lebih peka terhadap rasa sakit orang lain, bagaimana caranya mencintai dengan lebih tulus. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa masa rapuhmu adalah masa yang mengajarkan menjadi versi dirimu yang paling kuat. Jadi malam ini, jangan paksa dirimu untuk tersenyum kalau memang sulit. Jangan memaksa hatimu untuk terlihat tegar hanya karena kamu takut orang lain khawatir. Jangan merasa bersalah karena air matamu jatuh. Kamu tidak harus selalu punya jawaban untuk semua pertanyaan. Kamu tidak harus selalu tahu kemana arah langkahmu selanjutnya. Tidak apa-apa kalau malam ini kamu hanya ingin diam, menutup mata, dan membiarkan dunia berjalan tanpa dirimu untuk sementara waktu. Besok, matahari akan tetap terbit. Cahaya pagi akan tetap masuk lewat celah jendela, mengingatkanmu bahwa dunia masih menunggumu. Mungkin masalahmu belum hilang, mungkin lukamu belum sembuh, tapi kamu akan punya satu hari lagi untuk mencoba, satu hari lagi untuk bernapas, satu hari lagi untuk mencari hal kecil yang mungkin membuatmu tersenyum. Ingat, kamu tidak sendirian di dunia ini. Mungkin kamu merasa sendirian sekarang, tapi ada orang-orang yang ingin melihatmu baik-baik saja. Meski mereka tidak selalu tahu bahwa bagaimana caranya menunjukkan itu. Dan yang paling penting, ada dirimu sendiri. Satu-satunya orang yang sudah bersamamu melewati semua rasa sakit ini. Semua badai, semua kehilangan, dan semua malam panjang yang pernah kamu lalui. Jadi malam ini, peluklah dirimu sendiri, meski hanya dalam hati. Ucapkan terima kasih, karena ia sudah bertahan sejauh ini. Kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk istirahat. Kamu layak untuk menangis tanpa rasa takut atau malu. Dan saat kamu siap, kamu akan melangkah lagi. Mungkin dengan langkah kecil, mungkin dengan hati yang masih membawa sisa rasa sakit, tapi tetap melangkah. Sampai hari itu tiba, ingatlah, tidak apa-apa untuk menangis, karena setiap tetes air mata yang jatuh malam ini, sedikit demi sedikit, sedang membersihkan ruang di dalam hatimu untuk kebahagiaan yang akan datang. Mungkin itu saja untuk malam ini. Tetap semangat buat kalian dan sampai jumpa untuk minggu ke depannya. Bye, see you.